Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Kali ini kita akan melihat teman-teman. Jadi saya ini di transmigrasi angkatan 2018 dan 2019, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi semua hal diserahkan pada teman-teman yang ingin berkomentar. Jadi memang kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi memang transmigrasi 2018, 2019 kurang lebih ya 6 sampai 7 tahun ya. Gitu ya. Kira-kira teman-teman. Nah, jadi memang kondisinya tak berpenghuni, teman-teman. Jadi saya sebagai YouTuber juga, Kurniawan Awan, ya hanya menyampaikan apa adanya tanpa menyudutkan pihak manapun, teman-teman. Karena saya tidak ingin juga pihak terkait tersinggung, makanya saya memvideokan apa adanya, teman-teman. Di sini kurang lebih ada 20 rumah ya, atau lebih dari 20 rumah ya. 30 lah kira-kira, karena ini hanya satu lorong, teman-teman. Di sini tuh ada dua lorong, teman-teman. Jadi sebenarnya kondisi lahannya itu rata loh, teman-teman, kalau dari drone, dan memang kondisinya rata dibandingkan transmigrasi ini ada di rumah saya itu angkatan 2020 sampai 2023. Nah, di sini juga kebetulan dikelilingi oleh gunung-gunung, teman-teman. Jadi yang perbukitan itu cuma yang ada di perkantoran itu. Jadi kalau yang saya awalnya itu tempat perkantoran UPT, teman-teman. Jadi di situ tuh kantor balainya ada di situ, terus kantor untuk rumah UPT-nya ada di situ, dan kantor untuk rumah pihak-pihak dinas di situ juga, teman-teman. Dan by the way, untuk transmigrasi 2019 2018 ini yang tersisa dari Jawa hanya kurang lebih tiga kakak ya. Nah, yang ini yang bersih ini saya bilang yang dari mana ya, Pak Nur Hadi ini? Pura, ah, dari Jogja, teman-teman. Ini dari Jogja nih, teman-teman kita nih. Nah, ini Pak Nur Hadi dari Gunung Kidul. Nah, dan itu juga ada dari Pak Enceng. Sebentar kita lihatkan, dan juga Pak Saripudin, teman-teman. Nah, ini di ujung, teman-teman, sudut kanan ini masjid, teman-teman. Jadi masjidnya ini beragak berbeda dengan Masjid Tran ya. Kalau Masjid Tran itu dia memang dari kementerian, sudah dia ada anggarannya. Nah, kalau ini sebenarnya swadaya, teman-teman. Nah, jadi ini gunung, teman-teman, berseberangan, sebelah gunungnya sudah Transaya, teman-teman. Jadi hanya terpisahkan oleh satu gunung. Nah, sebenarnya di sini tuh sudah ada jalannya, teman-teman, cuma tertutup karena sudah lama tidak dipakai ya. Dan bayangkan, teman-teman, kurang lebih 6-7 tahun itu waktu yang lama, teman-teman. Jadi ceritanya itu untuk transmigrasi angkatan ini itu kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun setelah habis jadub itu semuanya sama lah, teman-teman. Untuk teman-teman yang transmigrasi itu tidak kerasan dan bingung seperti itu. Nah, setelah itu satu persatu mulai keluar dan akhirnya pada pulang, teman-teman, dan pada pulang. Dan sampai sekarang kosong. Nah, untuk Pak Nur Hadi yang dari Gunung Kidul itu mengungsi di Teran kami ya. Jadi memang rumahnya tetap dibersihkan, tetapi dia tinggalnya di Trans sana, Trans kami. Karena kalau di lahan seperti ini, teman-teman, banyak ular. Karena waktu kemarin Pak Tony itu membersihkan lahan di sini disuruh kerja gitu, dia menemukan ular, teman-teman. Ularnya sepaha gitu, itu sangat rawan sekali ya. Meskipun dalam tanda kutip masuk listrik ya. Di sini memang kalau listrik sudah masuk, teman-teman. Tetapi dari segi lahan itu sangat berbahaya sekali kalau lahan seperti ini gitu loh. Dan jalan utamanya itu tertutup oleh rumput, sudah tertutup oleh rumput gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Sebenarnya sudah umum ya kalau transmigrasi itu. Dan saya sangat herannya itu kan sebenarnya transmigrasi itu, teman-teman, kalau masih di binaan sepengetahuan saya loh, itu kan diganti warga-warga Jawanya. Ini tapi warga Jawanya tidak ada yang diganti dan tidak ada tindak lanjut gitu loh, teman-teman. Jadi ini sepengetahuan saya, buat teman-teman yang tahu bagaimana aturan transmigrasi bisa tulis di kolom komentar ya. Karena sepengetahuan saya ketika masih binaan itu memang
apa namanya, harus diganti ya orangnya kalau pulang ke Jawa. Karena kalau pulang ke Jawa itu otomatis dicabut teman-teman itu anunya, berkas-berkasnya otomatis dicabut, dan mungkin juga tidak ada namanya, sudah tidak di sini. Saya kurang tahu juga apakah namanya masih terkait di sini atau tidak gitu teman-teman. Jadi ya seperti inilah teman, saya juga miris banget lihatnya kok, lahan bagus rata. Ini lebih rata loh teman-teman dibandingkan di Asiloko itu, di tempat saya ya. Ini lebih rata gitu loh. Dan saya juga kagum, ternyata penataan rumahnya sangat rapi teman-teman, sangat rapi gitu loh. Nah, rumah yang di samping kantor itu rumah Pak Saripudin juga. Dari mana kok Pak Saripudin? Ini dari Jawa. Dia angkatan 2018 teman-teman. Sama Pak Enceng itu, dia berhadapan rumahnya ini di samping kantor teman-teman, dekat samping kantor itu rumahnya, dan itu terawat. Selebihnya bisa teman-teman lihat kondisi lahannya ya, tak terawat, sangat tak terawat gitu ya, gitu loh. Jadi ya seperti inilah memang kondisinya, dan saya salutnya Pak Nur Hadi ini loh, dia tuh bersih betul lahannya teman-teman, meskipun tanda kutip tidak ditempati, tetapi selalu dirawat. Nah, by the way teman-teman, kalau rumah terlanjur tidak ditempati itu hancur gapuk teman-teman, karena gini loh, di sini itu tanahnya sangat subur dan perkembangan rumput itu luar biasa teman-teman. Jadi hati-hati kalau misalnya di sini tuh, karena rumputnya luar biasa, dan rumputnya itu rumputnya berongga gitu loh teman-teman. Jadi di atasnya tuh ada rumput, di bawahnya tuh ada rongganya. Nah, di situ tempat sarang ular teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tanya banyak ular, memang banyak ular di sini, apalagi kalau musim kawin itu ya. Musim kawin ular itu, ular tuh pada turun ke kampung teman-teman, ke Tran seperti itu. Jadi buat teman-teman Tran yang angkatan 2018, 2019 yang tidak yang tidak apa namanya, yang tidak pulang ke Jawa, dia otomatis tetap ngungsi karena ini keselamatan juga teman-teman. Tetapi lahannya tetap dibersihkan, tetap dirawat gitu loh. Jadi saya hanya menyampaikan informasi lah seperti itu teman-teman. Nah, seperti inilah kondisinya gitu loh. Di sini bagusnya saya lihat itu tertata rapi gitu loh perumahannya teman. Beda dengan asli loko yang di tempat saya itu kurang tertata ya, karena nyebrang-nyebrang rumahnya. Nah, ini kalau perkantoran ini calon kantor desa ya, kalau sudah definitif ini calon kantor desa teman-teman. Jadi beginilah kondisinya ya, saya tidak menyudutkan pihak manapun teman-teman, cuma saya serahkan kepada teman-teman yang menonton bagaimana bijaknya dalam berkomentar seperti itu. Kalau yang kayak kubah masjid itu balai teman-teman, jadi kayak apa ya, balai penyuluhan gitu, di situ semua kegiatannya seperti itu. Dan saya sukanya di sini teman-teman, ini kantornya itu di bukit, pas di atas bukit, jadi kayak villa gitu loh, kayak villa kelihatannya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, saya masuk dari sana teman-teman, dari sebelah kiri sana, depan sana, karena kalau masih masuk dari Pak Nur Hadi itu sudah rumputnya sudah tinggi-tinggi teman-teman, jadi saya tidak berani, karena yang ditakutkan tuh ular sebenarnya. Nah, ini dia pemandangan dari depan teman-teman, kalau dari sana kan dari belakang, ini dari depan. Bagus ya teman-teman, rumahnya itu tertata rapi, dan bagusnya lagi kalau ada orangnya sebenarnya, ini pasti sudah bagus seperti itu. Dan ya insya Allah kedepannya kalau misalnya ada orangnya pasti ekonomi berputar lah teman-teman. Sebenarnya transmigrasi itu ada mental aja ya teman-teman ya. Kalau mental teman-teman kuat pasti bisa bertahan gitu loh. Kalau mental tidak kuat ya mental, istilah mental tempe gitu ya, ya umum lah pulang teman-teman. Dan memang tidak mudah ya, saya juga rasakan ya. Sebenarnya transmigrasi itu cobaan yang paling kuat itu setelah habis jatah hidup teman-teman. Di situ pasti kelihatan teman-teman kita yang memang tidak kuat bertahan hidup, dan bahkan pulang di situ kelihatannya. Memang sudah umumnya begitu teman-teman. Dan saya juga sendiri merasakan karena saya juga transmigrasi resmi ya, seperti itu. Karena saya dari Jawa Timur dan saya rasakan bagaimana hidup di transmigrasi. Dan seperti itulah teman-teman. Nah, buat teman-teman ya mohon bijak-bijak saja dalam berkomentar. Bahwasanya memang seperti inilah keadaannya. Memang tidak semua transmigran itu betah, dan saya harapnya ini ada penghuninya lagi teman-teman. Kalau tidak berpenghuni sama sekali, aduh, ini eman-eman banget lah seperti itu. Jangan lupa di subscribe dan selalu dukung YouTube channel kami seperti itu.